Penemuan arkeologi berlandaskan Alkitabiah adalah seperti benih yang ditaburkan di ladang yang bisa membantu benih itu bertumbuh. Allah sengaja meninggalkan jejak karyanya untuk ditemukan. Itulah kenapa Yesus mempunyai muridnya seperti Thomas, memberi contoh ke kita. Ada tipe orang yang melihat baru percaya. Tidak ada yang salah dengan iman seperti ini, karena setelah Thomas melihat, dia menjadi pemberita Injil sampai ke India dan mati di sana. Video tentang Thomas ada di channel ini. 1. Benteng Goliat. Maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda. Mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang-orang Filistin sampai dekat Gad dan sampai pintu gerbang Ekron. Dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin bergelimpangan di jalan ke Sarim sampai Gad dan sampai Ekron. Arkeolog menemukan kota Gad di Filistin, yakni sisa-sisa arsitektur dan gerbang yang sangat besar berasal dari peristiwa yang tercatat di Alkitab. Sebagian besar lokasi yang digali berasal dari abad ke-11 sebelum Masehi, sesuai dengan waktu narasi Alkitab saat Daud membunuh raksasa Goliat. Ratusan tahun kemudian pemukiman tersebut dihancurkan oleh Raja Aram Hazael sekitar tahun 830 sebelum Masehi, yang diceritakan dalam Kisah Raja-Raja. Pada waktu itu majulah Hazael Raja Aram, diperanginya Gad dan direbutnya. Kemudian Hazael berniat menyerang Yerusalem. 2. Lokasi kota Ziklag telah ditemukan. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Ziklag adalah kota yang menjadi tempat tinggal Daud dan pasukannya selama beberapa tahun saat ia melarikan diri dari Raja Saul. Para arkeolog menyatakan telah menemukan kota Ziklag, tempat Daud pernah melarikan diri dari Saul. Tempat itu telah hilang dari sejarah selama ribuan tahun sebelum akhirnya ditemukan. 3. Gereja kuno di Oasis Dakhla, Mesir. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Penggalian tim arkeologi di sebuah kota kuno telah mengungkap pengungkapan mengejutkan tentang gereja Kristen awal di Mesir, khususnya penemuan 17 kerangka sisa manusia yang mengandung kisah tersembunyi. Reruntuhan bangunan gereja berasal dari sekitar pertengahan abad ke-4 Masehi, ditemukan saat penggalian arkeologi yang berlangsung di Trimitis, juga dikenal sebagai Amheida, sebuah kota kuno di dekat tepi barat Oasis Dakhla di gurun barat Mesir. Kota ini dulunya merupakan pemukiman selama periode Romawi di Mesir yang dimulai pada tahun 30 sebelum Masehi yang bertahan hingga tahun 641 Masehi. 4. Pemukiman Kristen kuno di Oasis Baharia, Mesir. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, Aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai." Pemukiman Kristen kuno ditemukan di Oasis Baharia, Mesir. Tim arkeologi Prancis Norwegia menemukan 19 reruntuhan bangunan dan sebuah gereja yang dihiasi dengan prasasti dan perangkat keagamaan dan bagian-bagian Alkitab dalam bahasa Yunani. Pemukiman Kristen di lokasi terpencil di Mesir ini membuktikan bagaimana biji gandum yang jatuh itu bersebar menjadi banyak buah ke seluruh dunia. 5. Batu Magdala di sinagoga, Magdala Stone. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Magdala adalah kampung asal Maria Magdalena. Ketika itu Yesus aktif mengajar di sinagoga atau rumah ibadat dan ada sinagoga di Magdala. Magdala adalah jalur yang harus ditempuh bila Yesus ke Kapernaum. Magdala berada tepat di rute itu, di jalan setapak antara Nazaret dan Kapernaum. Batu Magdala adalah balok batu yang diukir dengan simbol-simbol bait suci di Yerusalem. Menorah pada batu Magdala tampak berada di sebelah sisi. Sinagoga Magdala menunjukkan gerakan Yahudi awal di mana sinagoga dianggap sebagai bait kecil tempat berkumpul bersama sebagai bentuk ibadah kepada Allah.
Tanda lainnya adalah bahwa koin Romawi berasal dari tahun 29 Masehi ditemukan di lokasi tersebut yang membantu menentukan periode waktu rumah ibadat itu. 6. Terowongan bait suci. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Tembok ini sekarang menjadi daya tarik wisata utama. Berada jauh di bawah tanah bait suci. Di sepanjang jalurnya terdapat sisa-sisa dari periode bait suci kedua. Batu besar ini panjangnya 15 meter tapi beratnya 500 ton. Gimana mereka memindahkannya? Tidak seorang pun bisa menjelaskan hal ini. Tidak mengherankan murid-muridnya takjub dengan apa yang mereka lihat. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." 7. Gerbang Salomo. Beginilah hal orang-orang Rodi yang telah dikerahkan oleh Raja Salomo. Mereka dikerahkan untuk mendirikan rumah Tuhan dan istana Raja dan Milo dan tembok Yerusalem, dan juga untuk memperkuat Hazor, Magido dan Gezer. Dibangun pada pertengahan abad ke-10 sebelum Masehi. Gerbang dengan 6 bilik di Gezer ini mungkin mencerminkan program pembangunan berskala besar dari Raja Salomo. Bangunan ini menandakan bahwa pada abad ke-10 Gezer sudah menjadi pusat administrasi berbenteng di pinggiran barat Yehuda yang sedang berkembang saat itu. 8. Puing-puing kerajaan Babilonia. Yeremia 50 dan 51 merupakan nubuat Yeremia yang sangat jelas tentang nasib Babel. Firman yang disampaikan Tuhan dengan perantaraan Nabi Yeremia mengenai Babel, mengenai negeri orang-orang Kasdim. Babel akan menjadi timbunan puing, tempat persembunyian serigala-serigala, tempat kengerian dan suitan tanpa penduduk. Dibandingkan dengan kekuatan dunia lainnya, kekuasaan Babel terbilang singkat. Pada tahun 539 sebelum Masehi, Babel jatuh ke tangan Kores dari Persia. Yesaya sudah menubuatkan Kores inilah yang dipakai Allah untuk membebaskan dan memulangkan bangsa Israel kembali ke Yerusalem setelah 70 tahun diperbudak di Babel. Beginilah firman Tuhan, "Inilah firmanku kepada orang-orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup." Kekuasaan Babel berlangsung kurang dari 100 tahun. Para arkeolog telah membuat beberapa penemuan penting di dalam dan di sekitar reruntuhan Babilonia kuno yang mengungkap wawasan tentang sejarah dan budaya. Penemuan ini mencakup bangunan seperti gerbang Istar, Dewi Babilonia kuno, prasasti, dan benda-benda kuno lainnya. Penggalian juga telah mengungkap sisa-sisa kompleks istana, memberi wawasan tentang tempat tinggal dan pusat administrasi para penguasa Babilonia. 9. Reruntuhan kota Niniwe. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Yunus diutus berkhotbah di Niniwe. Lokasi kuno Niniwe terletak sekitar 400 km dari Baghdad, Irak. Niniwe dulu adalah ibu kota kekaisaran Asyur yang sangat terkenal. Niniwe jatuh pada tahun 612 sebelum Masehi dan kekaisaran Asyur berakhir pada tahun 605 sebelum Masehi. Hanya sedikit yang tersisa dari kemegahan dan keindahan Niniwe kuno. 10. Tel Megiddo, Armageddon. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmageddon. Gunung Karmel adalah tempat Elia bertempur dengan 450 Baal. Gunung Karmel adalah pegunungan dan Harmageddon, Bukit Megiddo, ada di dekatnya. Harmageddon sebenarnya berasal dari kata Yunani atau disebut Bukit Megiddo, sebuah area lahan tanah yang diyakini sebagai lokasi Tel Megiddo, Armageddon.
Nah, Tel Megiddo inilah yang sering disebut sebagai tempat lokasi perang Armageddon yang disebutkan dalam kitab Wahyu dalam Alkitab. Tel Megiddo telah menjadi lokasi pertempuran penting sepanjang sejarah. Raja Yosia meninggal di Megiddo karena luka-luka yang dialaminya saat bertempur melawan Firaun Mesir Neko II. Pertempuran ini terjadi pada tahun 609 sebelum Masehi. Tel Megiddo telah menjadi fokus penelitian arkeologi yang mengungkap berbagai benda-benda kuno dari berbagai periode sejarah, termasuk puing-puing gereja Kristen kuno.